sambil kita melihat ke arah sana Pak, kita datangi ke arah-arah sana gimana? Waduh, kalau untuk sementara sih ya nggak boleh sih sekarang nih. Oh Mungkin gitu. nanti ya bisa lah kalau misalnya nanti gitu. Jadi ini kalau misalkan saya sama teman saya masuk ini belum boleh. Belum boleh untuk sementara ya. Ya sudah berarti saya pamit. Terima kasih Bapak Ya, informasinya. Selamat bertugas sama-sama. kembali. Ya. Kasih Bapak. Ya. Kondisi pabrik yang sudah rusak dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis. Nah tadi kan kita udah ketemu security-nya juga. Ya. Ternyata memang sekarang tidak seaktif dulu ya. Jadi cenderung kosong ya. Itu apa sih Tan yang narik kamu ke sini sebenarnya? Kita udah sampai sini nih. Iya, ternyata dari satu kawasan ini semuanya itu banyak dan rame banget. Mereka itu bergerombol yang nyoba buat narik aku buat kesini. Cuman setelah sampai sini, cuman ada 2 cewek yang di sana. Di sebelah sana itu dia nangis dari tadi sampai sekarang. Terus? Terus di sini di jendela itu juga ada cewek. Jendela yang ada lampunya atau enggak? Enggak, yang sebelahnya. Itu ada cewek memperhatikan sini. Itu memang kalau yang di sini cuman pengen nampakin dia aja gitu. Kalau yang di sana agak usil sih Ran, di sebelah sana. Yang kamu lihat dia sosoknya seperti apa? Dia cewek. Ada cowoknya juga, tapi yang nangis dari tadi cewek. Aku dengar dari tadi narik buat aku ke sana, cuman kan nggak boleh ke sana ya Ran. Kita nggak boleh ke sana. Biar aku undang aja dia ke sini. Dia ada di sana. Dia tadi mondar mandir sebelah sana, mondar mandir di depan. Bajunya apa itu kan? Putih. Pengen aku ke sini. Tuh dia udah nengok. Aku bilang kalau mau ngomong ke sini aja gitu. Dia udah mulai ngedeket nih. Tuh dia jalan. Dia ngedeket ke sini. Nih, senter aku cahaya ini ngikutin jalan dia. Nih dia masih di sini. Aku coba suruh sini. Ya, dia di situ. Udah paling deket dia. Ya. Dia ngomong banyak misteri di tempat ini yang disembunyikan. Dia ngomong gitu. Ya, apapun itu yang mau dia sampaikan ke aku, itu memang cerita dari tempat ini ya Ran, karena tempat ini kan udah cukup tua, tempat bersejarah, udah lama ada di sini. Jadi pasti memang di mana-mana tempat yang apalagi istilahnya dikosongin gitu ya. Sedikit aktivitas itu pasti banyak lah makhluk kayak gitu kan. Banyak cerita yang ada di sini. Ya udah, jadi kita udah sampai ke sini karena kamu tadi benar-benar ditarik ya mungkin sosok dia yang mau mengatakan sesuatu, tapi memang apa itu nggak bisa dibilangin ya. Ya, setidaknya dia udah sedikit ngomong sama. Ya udah kita lanjut ke tempat lain di malam ini ya. Iya. Yuk. Masih kuat? Insya Allah. Oke. Yuk. Cerita pabrik teh dan misteri tempat terjadinya kecelakaan adalah 2 hal yang berbeda. Namun warga meyakini kemunculan makhluk gaib yang sering terlihat di pinggir jalan berasal dari pabrik teh. Ada yang masih berdiri apa masih hidup ya, yang sebagian kebanyakan yang udah meninggal di sana. Udah meninggal, pas diangkat udah meninggal.
Pak, selamat sore. Selamat sore. Ya, kan kebetulan kita ketemu sama Bapak pemilik rumah ini. Oh iya. Iya, rumah yang di sebelah kejadian ya, Pak Iya. ya. Iya, Pak, saya mau tanya-tanya, Pak. Sini, Pak. Nah, ini rumah Bapak. Iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Husen. Pak Husen. Husendra. Pak Husendra. Nah, Pak Husendra, ini kan benar-benar rumahnya nih sebelahan persis dengan kejadian. Bahkan Bapak lihat langsung. Ya, menurut saya lagi keadaan di sini, di depan ini. Ya, saya lihat langsung. Kondisinya sendiri seperti apa, Pak? Saat itu, Pak? Ya, kondisinya itu kan banyak kan sebelum itu belum banyak orang. Ternyata kan saya lihat ternyata kan orang dalam bis itu banyak yang di depan semua. Oh. Ya, ternyata kan numpuk di depan semua itu yang apa? Yang di bisnya itu. Nah, sesudah itu saya lari ke rumah. Saya ke rumah kan kebanyakan orang, ya sudah itu saya bantuin aja semua. Evakuasinya semua. Ya, sudah itu kan banyak yang meninggal di sini, hampir 13 orangan yang meninggal di sini. Di sini. Pada saat Bapak membantu mengevakuasi korban, itu semuanya sudah meninggal atau masih ada yang hidup lalu meninggal di atas? Ya, menurut saya pas waktu evakuasi sebagian ada yang masih berdiri apa masih hidup ya. Yang sebagian kebanyakan yang udah meninggal di sana. Udah meninggal pas diangkat udah meninggal. Ya udah, berarti sekarang kita coba cari tahu sebenarnya di tempat ini tuh ada apa lagi sih kan selain. Di dalam lagi. Kita ke sana yuk. Oke, yuk. Keberadaan jalur puncak sebagai penunjang transportasi memudahkan pengguna jalan. Benarkah ada hubungan penampakan arwah yang sering terlihat dengan kejadian kecelakaan yang sering terjadi? Nah, itu mah menyebabnya nggak tahu ya. Tahu itu ada orang gaibnya yang ganggu, tahu saking kenceng itu mobilnya. Jadi nggak tahu urusan itu mah. Kalau urusan yang mengganggu-ganggu di daerah puncak, ya ini itu. Posisi Jalan Raya Puncak tidak mengalami perubahan. Tingginya aktivitas warga, bertambahnya tempat wisata, menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Data dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Bogor menyebutkan, wilayah Bogor Barat dan Cilengsi Bogor memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Kalau titik rawan kecelakaan sendiri yang perlu kami sampaikan, terutama dari Rindu Alam ya, Rindu Alam turun ke bawah itu kan kiri kanannya adalah ada jurang, kemudian ada perkebunan teh yang memang jalannya cukup turunan yang tajam, kemudian berliku-liku sehingga betul-betul kendaraan antisipasi sekali karena cukup berisiko. Ditambah lagi ada rawan longsor ya. Semua yang dikerjakan oleh Dandels pada jalur Cisarua sampai dengan sebenarnya sampai ke Karangsambung di Cirebon itu adalah melebarkan jalan dan menata kembali jalan itu karena jalan yang ada itu sempit sebelumnya, banyak simpangan sehingga kalau ada orang lewat mau ke Cianjur melalui jalan itu pasti akan nyasar kalau tidak pakai penutup jalan. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dia terima instruksi dari Raja Louis Napoleon untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu dia lakukan itu sebagai pertanggungjawaban Gubernur Jenderal kepada rajanya di Belanda sana. Jalan jalur puncak yang menjadi bagian ambisi Daendels membuat jalan raya pos sepanjang 1000 km pada tahun 1808 menyimpan cerita misteri. Namun hingga kini, Jalan Raya Puncak menjadi penunjang transportasi pengguna jalan. Terdapat 7 titik yang dianggap rawan kecelakaan yang harus diwaspadai pengguna jalan. Keberadaan makhluk gaib yang sering muncul menjadi cerita tersendiri bagi pengguna jalan yang pernah melihatnya.